Halo sahabat Zeki, siapa nih yang udah nunggu konten sharing bareng alumni Zeki? So, di kesempatan kali ini Kak Kurnia Andini akan berbagi cerita tentang perjalanan dan perjuangannya dalam menempuh studi di Jerman loh. Bahkan banyak banget pengalaman seru lainnya. Buat sahabat Zeki yang tertarik untuk kuliah di luar negeri, tapi masih sering ngerasa bingung, tenang aja, Kak Dini bakalan ngasih tips dan saran yang pastinya menambah wawasan dan insight bagi sahabat Zeki. Penasaran nggak sih gimana sistem pendidikan di Jerman? Simak sampai habis ya. Kurnia Andini, gadis dari Lubuk Banggai, University of Renwald, Germany. Intake Maret 2024. Self-funded. Oh, anak Ya, sultan emang ya. Sekarang berarti semester kedua tadi ya? Gimana? sebenarnya aku semester ketiga ya. Saya baru bisa join di semester kedua. Tapi enaknya subjek yang aku tidak bisa ambil di semester pertama, aku bisa retake lagi nanti di winter semester ini. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah. Dan itu normal di sini ternyata. Nggak ganggu finance-nya dan lain-lain? No, nggak tahu. Karena pas kita datang ke sini, baru aku kan pakai blog account ya. Datang ke sini blog account-nya baru kepake pas kita udah di sini. Nanti kita aktifin. Sebenarnya tergantung kita mau aktifkan kapan. Contoh, aku udah di Jerman 30 Desember ya, 2023. Uang tuh baru aku pakai mungkin bulan Februari deh. Nah, itu jadi nggak masalah sebenarnya. Uangnya nggak akan habis, sama sekali nggak habis. Pembiayaannya itu per semester kayak di Indonesia Raya yang tercinta gitu atau langsung di Ya, langsung? untuk uang kuliahnya sebenarnya sangat murah ya dibandingkan kalau aku compare dulu aku S1-nya. Di sini SPP-nya atau kita bilangnya semester tiket nggak sampai 300 euro, berarti nggak sampai 6 juta. Ya, 5 juta 100 sekitaran segitu. Aku dulu S1 bayaranku 13 juta, 10 juta 500 per semester. Dan itu aku 5 juta 100 itu udah sama semester tiket. Jadi nanti student tuh dapat semester tiket. Tiket bisa naik kereta, bus, terus tram, semua transportasi umum secara gratis keliling Jerman. Benefitnya itu sih, kita bisa keliling Jerman dengan gratis. Dan nggak cuma Ada ke nggak? Jerman, misalnya ada negara perbatasan ya, dengan perkuliahan dengan fasilitas yang luar biasa, profesornya juga yang oke-oke, yang dengan biaya yang hanya 5 juta 100 per satu semester, sangat worth it. Terus itu tiketnya ada buat beberapa resto tertentu nggak ya? Kayak beberapa beasiswa yang lainnya? Itu hanya untuk transportasi umum, kereta, antar kota ya, bus, tram, itu. Pesawat enggak dong. Prosesnya nentuin jurusan sama universitas sekarang itu gimana sih, Mbak? Kalau aku sih buat gampang karena aku kebetulan kerja ya sebelum aku di apply di Renwal ini aku kerja hampir 3 tahun di perusahaan gas. Jadi waktu di perusahaan gas itu aku kerjanya relate sama community juga, relation and communication gitu. Nah jadi pas aku di sini sebenarnya di Jerman tuh kan orang bilang pendidikan gratis ya. Saya nggak 100% gratis ya, itu aku masih bayar semester tiket gitu kan. Tapi itu udah tergolong gratis. Aku menentukan kampus itu kampus yang kira-kiranya gratis gitu. Karena sini fasilitasnya sama, kualitasnya sama semua. Lu bayar sama nggak bayar sama. Jadi pintar-pintar aja kita mau nyari yang gratis atau nggak gratis. Aku cari yang gratis. Pas aku lihat, oh ternyata ada jurusan yang aku mau, which is Sustainable Development Management. Aku daftar, aku prepare apa, aku lihat dia mau minta IELTS dan lain-lain pengalaman kerja, aku ada semua. Jadi aku berdasarkan pengalaman kerja aku. Tapi mungkin kalau kamu belum ada pengalaman kerja ya, saran aku sih sebenarnya untuk kuliah di sini rata-rata temen aku udah pada pengalaman kerja ya, karena gantung universitas. Kebetulan universitas aku, jadi ada beberapa kredit poin yang aku udah dipotong berdasarkan pengalaman kerja aku. Jadi di sini bukan SKS tapi poin, kredit poin penilaiannya. Jadi ada kredit poin berapa berapa baru nanti kamu bisa lulus atau enggak. Nah aku kebetulan di Indonesia kan kuliah aku tergolong cepat ya, 3 tahun setengah lah. Itu benefit ya kalau di Indonesia, tapi kalau di sini nggak benefit. Karena di sini semakin cepat aku lulus di Indonesia, pas aku compare SKS aku sama ratakan sama di Jerman tuh ternyata kurang. Kredit aku itu kebantu karena aku udah ada pengalaman kerja 3 tahun. Itu mereka hitung pun sebagai kredit poin. Nah, seperti itu. Nah, itu pun aku harus nge-fulfill 15 kredit poin lagi yang aku harus ambil dengan join kelas di bachelor program. Aku kan di master, tapi aku harus ambil 3 subjek di bachelor program. Tapi itu bisa diambil along the way kita kuliah di sini. Gitu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Setiap per semester kita bisa ambil satu
mata kuliah di bachelor program. Yang kemarin aku juga ngambil, semester ini mau ngambil, semester depan juga ambil. Bachelor programnya ikut masuk total syarat kelulusan mastersnya nggak? Oh, enggak. Oh, enggak. Jadi Enggak. menutupi kitanya kepengen belajar apa gitu aja ya. Hmm, Itu penting sih, enggak. lebih penting malah ilmunya. Terus kalau total Enggak. kelulusan di kredit poinnya berapa? 3 semester. 180 lebih. Iya, sekitar 180-an. Mandatory coursesnya ada berapa? Mandatory itu ada sekitaran 8. Itu wajib semua yang 8. Kita ada additional course 2. Jadi sebenarnya 10 ya. 8 yang wajib compulsory, yang 2 ini pilihan. Pakai gimana assignments-nya? 3.000 kata, 5.000, 8.000 kata gitu kan? 10.000. 10.000. Tergantung lecture, tergantung profesor ya. Aku ada kemarin yang 10.000, ada yang 12.000. Banyak assignment-nya itu paper gitu. Sama aku baru ada 2 kali ujian tulis. Terus kualifikasinya lulus gimana? Aku juga pengen tahu. Harus poin, aku minimal harus dapat 4 di sini minimal tuh lulus. Tapi aku waktu itu 1 nggak lulus. Well, not a problem karena di sini menurut aku di Germany ini cukup fair ya. Jadi dia kasih kita 3 kesempatan untuk ujian. Ujian pertama kalau nggak lulus bisa ambil yang kedua. Dan yang kalau kita yang pertama nggak lulus, mereka nggak akan tulis di transkrip nilai, oh ini nggak lulus, sama aja. Dan semakin tinggi itu kan angkanya 1 ya. Jadi 4, 3, 2, 1. Dari awal lecturer itu, dosen tuh udah kasih tahu, tugasnya akan seperti ini. Itu pertemuan pertama, dosen udah kasih tahu nanti di kelas saya ini ujiannya seperti apa, ujian tulis kah atau ujian paper. Nanti kalau ujiannya assignment-nya paper, nanti dikasih tahu minimal berapa words, seperti apa, semua dikasih tahu. Sistem penulisannya seperti apa, semua dikasih tahu. Nggak, di sini sangat fair. Kalau nggak ada lulus berarti dari studennya masing-masing, seperti aku. Saya tahu, itu selama bikin paper ada supervisinya nggak? Misalnya kamu kayak minta konsultasi, oh, ini kah gitu nggak? Nggak ada? Ada. Boleh? Kemarin aku yang assignment ke kelompok, kita konsultasi kok. Kalau aku nggak salah baca, kayak misalnya kita lanjut S2, di website itu kan biasanya tertulis kita ada one-on-one supervisions gitu. Itu termasuk yang 9 jam tok itu kan? Satu tahun gitu. Masuk yang itu atau bukan yang itu? Bukan yang itu ya? Ada, kita tetap mau one on one buat kita mau konsul buat perkuliahan kita itu ada. Kita ada student advisor ada. Dan menurut aku lecture aku sangat fair akan yang dia soal itu kemarin semua ada. Aku tahu tapi aku, hai ini aku tidak membaca yang ini. Jadi aku tahu dia aja dan lecture aku di sini tuh yang aku nggak lulus itu dia kasih tahu. Dia akan kasih soal yang diajarin. Nggak ada tuh kayak misalnya kita belajarnya A dikasihnya B. Biasa kan kayak gitu ya. Kalau di sini enggak. Paper kan berarti nggak ada masalah. Nah, yang written exam tadi kayak gimana bentuknya itu? Berarti sama Dikasih pertanyaan, dikasih kayak kita pertanyaan ya, kayak di Indonesia sama aja. mirip kayak Indonesia Raya Tercinta Iya. gitu, jadi Iya. pertanyaan terus tulis langsung spontan di kelas gitu. Tapi kalau di sini misalnya soalnya 5 nih, satu soal tuh anak 3, 4, 2, 6. Terus itu kalau examnya berjalan berapa lama kalau untuk written gitu? Bisa 2 jam. Oh, Lama. panjang kan? 2 jam. Ada 1 jam setengah dan 2 jam. Aku kemarin kayaknya dapat 2 jam deh. Manual atau digital? Digital dong. No, tulis tangan dong. Tulis tangan? Di Jerman ini ada yang di Jerman, ya aku tulis tangan sih nggak ada yang digital. Tapi kalau paper, nggak ada tulis tangan ya. Paper udah tetap biasa. Seperti normal-normal lah. Berarti tidak menakutkan itu ya. Berarti aku tidak perlu takut. Doakan aku menyusulmu ya, Andini ya. Amin. Sebenarnya tidak menakutkan ya. Aku stres awal-awal. I know, karena kadang aku merasa teman-teman ada juga yang merasa taking too serious gitu lah. The point is you need to pass, that's all. If you not pass, then you have another opportunities. Okay, that's all. Ada satu aku mikir kayak, aku kan ngambil statistik. To be honest, I'm really bad. I'm really stupid at math. I'm not good at number at all. But then when I came here, I need to take statistic class. Wih, number itu kelas persiapan aja atau masuk mata kuliah? Itu mata kuliah. Aku harus ngambil yang aku bilang, aku ada namanya learning agreement. Jadi ada some credit point yang aku harus fulfill.
yang aku ngambil di bachelor's program. Salah satunya itu adalah aku ngambil statistik. Itu yang diwajibkan dari kampus karena mungkin waktu aku S1 aku tidak ada statistik. Lulus, teman-teman aku kayak, lulus, lulus ya berapa? 4. That's okay. I pass. That's the point. You pass. Karena itu learning agreement. Mau you dapat 1, 2, 3, 4, mereka nggak akan taruh di transkrip. Jadi yang penting lulus sudah. Oh, jadi kamu tadi Cuma mention gitu ya? nggak akan ditaruh di transkrip. Betul-betul. Jadi aku, Terus, tapi kalau yang wajib ya akan taruh di transkrip. Tapi balik lagi di Jerman ini aku senengnya. Mereka nggak terlalu peduli sama nilaimu berapa. ini nggak, di kelulusan kayak ada GPA-nya gitu nggak? First class, under, second. Adalah. Balik lagi itu nggak jadi masalah di sini. Orang sini tuh nggak peduli kamu GPA-nya bagus atau tidak. Yang penting kamu sudah lulus dengan background-nya apa, pengalamannya akan dilihat. Kamu lulus dari kuliah kampusnya jurusan apa. Udah, that's all. Nggak akan dilihat kamu GPA-nya 3, GPA-nya 1, that's the reason why I don't want to study here in Nice. Germany. So, Very nice. Sempat mention, jadi habis lulus kerja dulu gitu kan. Gimana sih Mbak Dini tuh tetap harus achieve my dream S2 gitu? so to be honest, this positions kayak tempat aku sekarang nih, aku kuliah di Jerman, aku bisa capai dalam waktu 10 tahun. Jadi aku pertama kali pingin sekali kuliah S2 di Jerman itu semenjak tahun 2013, 2014, sekitaran segitu. Sempat belajar bahasa Jerman sampai B1. Aku bisa berbahasa Jerman. Tapi sekarang aku sudah kayak, Entschuldigung. Tapi aku ngerti apa yang mereka bilang. Jadi aku proses kesini tuh sebenarnya agak lama, 10 tahun. Tergolong agak lama di comparing to other of my friends ya. Karena mereka ada yang 4 tahun, ada yang lulus kuliah langsung keterima kuliah. Mungkin itu tergantung jalan hidup masing-masing. Aku tuh 10 tahun bisa ke sini. Bagaimana cara aku untuk tetap stick sama dream aku? Aku selalu kayak kemarin posisi kerja kemarin gajinya udah oke lah untuk standar Indonesia. Udah oke lah ya. Tapi menurut aku tidak, aku merasa kayak ini nggak cukup. Jadi aku tidak mau stay sama comfort zone aku. Aku pasti harus move. Aku harus pindah. Aku dulu lulus S1, alhamdulillah dapat kerja, daftar di perusahaan itu dengan segala fasilitas yang aku dapat. Aku juga tinggal di rumah aku dengan semua hal yang aku mau, tapi aku merasa this is too comfort for me. Aku nggak bisa. Jadi emang tuh udah ada dari aku masuk di perusahaan itu, walaupun aku dapat kerjaan, oke, tolong kerjain ini ya, oke. Tapi kalau saat istirahat aku mulai cari S2 di Jerman, S2 di Jerman, S2 di Jerman. Aku selalu cari itu kampus di Jerman yang gratis apa, biaya hidupnya berapa. Karena aku memang ingin mencari beasiswa, tapi mungkin rezekinya alhamdulillah bagus, jadi aku bisa. Kalau aku finance, aku cari pun. Kira-kira kalau beasiswa udah dapat nih misalnya listnya apa aja, apa aja gitu kan. Tapi kalau kira-kira kalau aku finansial sendiri gimana? Aku harus lihat lagi. Oh, aku harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Itu aku pelan-pelan tuh. Pelan-pelan dari dulu. 10 tahun sih waktu yang menurut aku lama ya, tapi ya sudah seperti itu. Jadi aku sarannya kalau kamu memang mau kuliah S2, terserah mau kemana. Dan kadang kalau udah kerja kan, udah kerja udah enak, udah punya duit sendiri kan. Jangan terlena akan kesenangan itu anak muda. Terus kenapa Kadang yang pilihannya harus Jerman? ya, because I love the country. Karena aku suka Jerman. Jadi saya pelan-pelan kuliah di HI. Nah dari situ aku belum ada mimpi buat ke Jerman kan. Tapi pelan-pelan aku lihat Jerman nih kayaknya pendidikannya kan gratis ya. Makanya aku suka. Terus aku suka Jerman itu dulu 2015 Jerman itu salah satu negara Eropa yang they open their borders buat refugee, buat asylum seekers. Dia kasih mereka shelters, they provide them with free education, they provide them everything. Nah itu that's the reason why I love Germany. Itu saking aku suka Germany itu aku sampai tulis skripsi aku tentang Jerman. Jadi aku tetap skripsi tentang apa? Aku ngebahas tentang German foreign policy toward refugees in 2015. That's all.
itu waktu itu kan lagi refugee itu lagi tinggi-tinggi kan ya, asylum seeker tuh lagi tinggi-tinggi. Semua negara-negara di Eropa tuh pada tutup border, hanya Jerman yang buka. Jadi waktu aku kerja itu ya di perusahaan itu, aku tetap mencari kampus-kampus. Kira-kira aku mau kemana ya, kampusnya apa ya. Aku tetap taruh tuh print-printan, aku tetap contoh resumenya seperti apa yang bagus, motivation letternya seperti apa yang bagus, kira-kira kampusnya seperti apa. Aku tetap menaruh di otak aku. Jadi setelah sini aku aduh kayaknya terlalu nyaman ya tempat tinggal aku, mau kemana-mana enak, ada mobil, tinggal nyetir, mau makan semua ada. Tapi aku rasa kayak tidak bisa menutupi keinginan aku untuk berkuliah ke luar negeri, khususnya ke Jerman. Jadi aku tetap cari-cari, dan untung aku disupport sama keluarga aku, mama papa aku. Ya walaupun some of my family, bukan keluarga inti aku, kadang kan ngapain ngapain kuliah lagi, kan udah selesai satunya, terus kenapa kuliah ke luar negeri, kenapa ini. Yang penting itu apply kampusnya dulu yang kamu pertimbangkan atau apply langsung jurusannya? Kalau di sini itu S2 itu aku melihat jurusan dulu, terus aku cari di mana yang kasih gratis. Aku nyari jurusan, aku nyari kan community development, international development, governance and development, dapatnya sustainable and development, which is okay, bagus banget malah menurut aku. Oh iya, Mbak Ana, dia ngambilnya development. Makanya itu mensyaratkan dia at least kayaknya 2 tahun Pengalaman kerja, pengalaman kerja, ya kan? ya. Yang nggak development juga bisa kayaknya. Tergantung sih, ada yang harus, ada yang juga tidak. Tapi kalau misalnya kamu mau ngambil kayak political science, kayaknya nggak harus deh. Tapi di Jerman ini rata-rata harus sih kalau S2. Kalau aku ya, saran aku ya, sana aku mending kerja deh. Kerja dulu 1-2 tahun lah. Karena pas Di sudah bidang apa kuliah, kira-kira? Di bidang apa menurutmu kira-kira kerjanya? terserah Mbak Ana mau yang mana. Tapi kalau di Jerman tuh lagi tinggi-tingginya development gitu, SDGs. Tapi Ah, tergantung ya, kalau kamu mau kuliah di mana, emang pinginnya apa. nah itu Mbak masih belum tahu. Nah, intinya kalau belum tahu mending kamu kuliah, kerja aja. Mungkin kadang kerjaan itu membuat kamu lebih spesifik. Karena kan HI itu terlalu general ya. Nanti Hmm. lebih spesifik kamu, oh kira-kira aku political science deh cocok. Oh, kira-kira aku suka development deh gitu. Tergantung. Jadi kalau aku sih saran mending kerja dulu 2 tahun udah cukup. Kalau anak HI itu biasanya rata-rata S2-nya kemana sih? Jurusan. Nah, yang linear apa? Sebenarnya enak HI itu nggak ada yang linear atau honest ya. Ya, betul. Semuanya bisa HI masuk. itu udah general. Kita bisa juga ke komunikasi, kita bisa ke development kayak aku. Kalau menurut aku ya, kalau kamu mau kerja, cari kerjaan ke Terus? Jakarta atau kemana gitu, kayak biar nge-build nanti. Biar kalau kamu ke daerah cari ya di perusahaan migas seperti aku, industrial gitu. Itu oke. Jadi pertimbangan Mbak Dini waktu milih kuliah itu berdasarkan Karena sama pengalaman kerja dulu ya? ya, jadi Hmm. kalau aku pengen kerja, aku sangat beruntung kerja di perusahaan aku itu karena aku bertemu dengan orang-orang hebat. Aku bertemu dengan orang yang udah kerja 16 tahun di UN, United Nations, Hmm. UNDP. Aku bertemu dengan bos-bos aku yang lulusan luar negeri. Oh, itu jadi semakin membuat aku ingin resign Oh. gitu. Karena mereka bilang gini, "Udah kuliah aja, ngapain di sini dah? Cari aja kuliah luar negeri." Kayak Oke. mereka Insentifnya gede nulis banget ya. recommendation letter buat aku gitu. Karena makanya kenapa aku bilang kerja, karena kalau kita sekarang pemikiran kita kan masih segini aja nih. Kalau Hmm. kita kerja, kita ketemu sama orang baru, perspektif baru, ketemu orang A, perspektifnya A, ketemu B, beda lagi, C, beda lagi. Jadi kita milih-milih kira-kira yang cocok sama aku yang mana ya. Aku seperti itu. Kalau di perusahaan sebelumnya itu Mbak Dini posisinya apa? Kalau boleh tahu. Aku relation communication assistant. Oh, keren sih Mbak. Online banget berarti Admin ya. assistant, karena kan entry level ya.
Tapi dengan aku posisi seperti aku belajar semua. Aku belajar jurnalis, aku belajar community development, aku belajar public ini, aku belajar PR. Jadi tahu gitu. Berarti kebiasaan di sana kalau perkuliahan ada di malam hari nggak? Perkuliahan paling malam tuh jam 6 sore. Perkuliahannya full English, Mbak Dini? Ya, Oh, kuliahnya full bahasa Inggris. Ada oke. muatan lokalnya nggak? Bahasa Jerman nggak ada. Tapi kadang guru aku ngomong pakai ada sedikit-sedikit vocabulary-nya bahasa Jerman juga. Hah? Apa? Oh, ngomong bahasa Inggris lagi dia. Kadang dia nggak tahu vocabnya bahasa Inggrisnya apa. Mbak Dini sebelumnya apply berapa kampus dan jurusannya apa kira-kira sebelumnya? Aku ya, Oh. aku itu beruntung banget tahu. Aku hanya apply satu kampus itu yang lulus. Tada! One strike. Wah, one shot Keren. aku dapat satu kampus. Yang lain apply banyak kampus, tapi aku, aduh, nggak suka deh aku jurusannya satu aja. Terus lulus deh di situ. Admission fee-nya relatif mahal atau Oh, free of charge? admissionnya bayar dong. Admission, jadi kalau di sini itu pendaftarannya kita lewat satu website namanya UniAsis. Itu buat foreigner. Jadi kita harus membuat account di situ, kita harus bayar 75 euro, gratis apply satu kali. Jadi apply satu kampus. Jadi aku udah bayar 75 euro, gratis satu kali kan, aku daftar di Renwal. Kalau mau daftar kampus lagi harus tambah 30 atau 35, aku lupa. Apa yang beda banget gitu antara Aku, kuliah di Indonesia sama di sana? kuliah ya, culture shock-nya adalah yang menurut aku ya, which is keren banget buat aku, adalah kamu nggak perlu masuk kelas, mereka nggak akan hitung absensimu, nggak akan dihitung. Yang penting kamu ujian lulus, udah. Iya, lu bisa tinggalin kelas kalau lu mau pergi, pergi aja. Walaupun lecture-nya lagi ngajar, kamu mau keluar ya udah pergi aja. Boleh nggak makan di kelas? Boleh. Agree. Aku biasa, hah, gitu. Nggak ada tuh kayak slip dari bawah terus bawa makan bawa buku. Ada. Saranmu apa? Mantepin dulu bahasa Inggrisnya buat persiapan, Iya. atau Iya mantepin dong. pengetahuannya dulu, atau mantepin administrasi-administrasi yang lainnya, atau apanya dulu? Administrasi mah gampang. Bahasa Inggris tuh pasti. Aku 2 kali loh ngambil kelas di Mistika. 2000 berapa Mistika ya pertama kali itu ya? Sekitar 2005 kayaknya. Ih, 2005 tua amat gue belum lulus itu 2005 masih SD keles Salah, Eike. 2015. Jangan menyamakan umur dong, gimana sih? Aku lulus S1 2017, terus habis itu 2021 lagi ya. Nah, itu 2021. Itu pas pandemik. Ya 2 kali aku ketemu Bunda satu ini. Aku 2 kali di kelas Mistika tuh. Berapa banyak barang yang kamu bawa? 40 kilo, say. How much it cost? It's free. Kan student. Jadi di kebanyakan di international airlines itu kayak Turkish, Emirates, ada buat student ticket. Nanti masukin aja enrollment-nya, nomor enrollment, foto enrollment, dapat 40, 45. Aku 40 kayaknya kemarin. Aku mementingkan makanan, obat-obatan, penting tuh minyak kayu putih, alat make up, skincare tuh aku banyakin karena sunscreen mahal di sini tuh. Kalau student berarti kan Mhm. 40 kilo, itu berarti berapa koper? Aku pakai koper yang medium, yang tengah. Ada yang light, kan aku yang tengah. Aku beli 2 itu karena saya mau pakai yang sekalian gede juga nggak apa-apa. Cuma ada beberapa maskapai kadang satu koper nggak bisa lebih segini gitu. Satu koper ini nggak bisa lebih segini. Dan kadang kalau koper yang terlalu large itu nggak akan kepakai. Cuma sekali pakai pas kamu pindah menurut aku ya. Tapi kalau koper yang medium, kamu bisa pakai sini mau traveling kemanapun akan selalu pakai menurut aku. Aku disaranin adik aku sih, karena dia beli cover gede, akhirnya nggak kepake. Cuma pakai sekali doang pas Indonesia Jerman pertama kali. Sekarang apa-apa kayak medium. Jadi kalau bisa medium aja sih. Betul. Aku mau ke sana. Bisa nggak kamu bantuin aku dapetin visa dengan alasan misalnya aku berkunjung ke rumahnya Dindi gitu. Itu bisa masuk nggak sih? Bisa, tapi untuk sekarang nggak bisa. Kalau aku jadi kayak referensi gitu, aku harus membiayai kehidupanmu di sini. Oh, gitu. Saldo di ATM-ku harus banyak. Jadi tahu aku bisa membiayai kamu di sini berapa lama. Itu seperti itu. Literally aku buat untuk kunjungan wisata gitu nggak bisa?
Bisa, Schengen. Relatif lebih susah. Oh, enggak sih, enggak susah-susah amat. Yang penting di Jerman tuh apa-apa harus jelas. Kayak aku kuliah di sini kan, harus ada kampusnya dulu, uang di ATM harus ada. Sama aja kalau mau liburan, itu harus ada biaya hidupnya, harus ketahuan dikali-kalikan berapa. Terus udah tahu di hotel mau ke hotel mana, pulang Hmm. ada tiket pesawat pulangnya. Udah, Tabungan studimu berapa, Din? 11.000 euro. Berarti itu mengcover semua loh sama biaya studinya soalnya, gitu kah? Oh iya, sudah biaya hidup setahun itu. Terus kalau misalnya kuliah itu kan 3 semester tuh. Andai, Hmm, naudzubillah misalnya nggak selesai dalam 3 semester, gimana? nggak masalah. Perpanjangan ya udah, perpanjangan aja gitu. Hmm, tinggal diperpanjang, penting jelas. Di sini tuh limitnya tuh 10 tahun. Segala S1, S2. Tapi kita akan lihat juga prospeknya. Kalau misalnya udah semester akhir mah nggak jadi masalah. Tuh kalau nggak ada kuliah sama sekali, nggak dilihat, nggak ada kreditmu, itu jadi bisa jadi masalah. Kalau untuk jumlah tabungannya itu sama semua atau beda? Sama Oh, sama semua. semua. Kalau foreigner semua sama. Kalau orang Jerman mah nggak perlu ya. Foreigner. Foreigner semua sama. Kunjungan wisata juga harus 200 juta. Enggak lah, lain lagi. Schengen visa kan lain lagi. Tingkat kriminal di sana tinggi nggak? Not really. Tergantung kota ya. Kalau aku tergolong aman. Tapi kalau Hmm. daerah-daerah lain tuh lumayan sih. Mau karir di sana kan habis studi. Mhm. Sekarang mulai ambil part time nggak buat nambah-nambah? Nggak. Ini saya sedang mencari, saya sedang mendaftar, sedang membalas-balas email. Harus dong, saya harus mencari part-time. Lowongan kerja di sana gitu ada kayak platformnya atau pakai LinkedIn atau pakai Iya, LinkedIn, Indeed, Stepstone. tetap pakai aplikasi gitu ya? Ya, tetap. Kemungkinan aku nggak self funded nih. Kalau misal kerja dulu gitu, ada nggak sih opportunity buat kerja di sana dulu? Ada Ada. namanya, kamu cek sekarang. Visa baru namanya. Opportunity Visa, kalau nggak salah, di Jerman. Oh, Jadi kamu dikasih kesempatan buat setahun di sini, nyari kerja, gitu. Saya kamu udah kerja di sini, terserah kamu mau lanjutin kuliah, atau kamu menabung untuk kuliah, untuk kerjamu juga nggak apa-apa. Ada namanya opportunity visa, itu baru bulan-bulan 2 bulan yang lalu mungkin opportunity visa, itu baru. Berarti Jerman. savingnya nggak terlalu tinggi dong itu nanti di rekening. Seharusnya enggak sih, seharusnya enggak. Biasanya ada perbedaan tuh. Karena tujuannya buat kerja ya, bukan sekolah. Walaupun kamu belum ada kerjaan dari sana ke sini nggak apa-apa. Yang penting udah ada dapat opportunity visa. Aku nggak tahu requirementnya seperti apa, mungkin bahasa atau apa, aku kurang tahu ya. Cuma sepertinya kalau memang mau kerja di Jerman tuh seharusnya memang harus bisa bahasa Jerman. Setidaknya A2. Sertifikatnya harus lagi aktif gitu kayak IELTS gitu harus 2 tahun umurnya pas waktu kamu ke sana atau cukup pokoknya ada sertifikat aja gitu. Oh, harus aktif dong. Ambil di Gute sertifikatnya. Ya udah ngomong sih aku cuma genau, richtig, genau. Alles gut? Kalau kerja di sana part time anggap aja dia ngambil 1 shift atau dua shift lah misalnya. Cukup nggak sih buat biaya kuliah? Harus saving. Setahun itu nggak bisa langsung kuliah. Kamu harus saving dulu, udah kerja baru tergantung. Tapi kalau kamu mau S2 misal dari opportunity cost nih, dikasih waktu setahun kamu dapat kerjaan, ya udah kerjalah di sini. Habis itu dapat part time dulu. Terus kamu mau kerja mau S2 di Jerman, kamu nggak perlu kayak aku harus ada blog account, nggak perlu. Kamu langsung daftar aja biasa. Dengan part time seminggu 20 jam itu sudah sangat mengcover kehidupan kamu di sini. Udah bisa saving malah. Aman sebenarnya. Asal mau berani aja, mau berani enggak gitu. Pinter-pinter aja pilih beasiswa. Ya, adik itu nggak mewajibkan kamu pulang, tapi dia cuma kasih kamu waktu 2 tahun. Kamu nggak finish your study in 2 years, then you need to find yourself. Dia cuma kasih 2 tahun. Di luar itu kamu stop semua. Pengalaman dia juga penting. Dia bisa hand in hand. Cari kerja aja dulu sih menurut aku. Sama itu bahasa itu kan bisa di building sambil nyari kerja. Jangan seperti aku tuh satu-satu. Kalau bisa hand in hand, kenapa tidak? Tapi pengalaman itu penting sih. Kepake kalau pas kuliah. Betul. Makanya aku biasanya juga kasih banyak sering ngasih saran buat teman-teman yang misalnya kalau kayak mereka udah kerja nih terus habis itu mereka mau resign karena mereka biasanya rata-rata jenuh dengan rutinitas kan mau ke kampung Inggris setahun 2 tahun atau mungkin setahun lah buat invest mau belajar bahasa Inggris gitu setahun deh biasanya rata-rata mereka optimis ya. Padahal setahun apakah bisa mereka langsung menyelesaikan semuanya? Hmm,
Makanya aku juga selalu bilang ya udah kamu lanjut ke rutinitas, mumpung kamu udah hafal dengan ritme pekerjaan, habis itu ngambil kelas online, cuman effortnya lebih, malam tuh capek, paling gitu. Iya, tapi nggak apa-apa sih. Nah, tuan rumah kan sudah provide tempat ya. Jadi anak-anak tuh pada bawa makanan. Ini aku buat ini, aku buat ini, aku buat ini gitu. Enak dong lah ya, selalu bikin acara ya. Iya, sebenarnya enak sih. Orang-orang sini sangat tenggang rasanya tinggi menurut aku. Aku pernah dapat rasis tahu. Aku pernah dirasisin. Kenapa? Diapain lo? Verbal kan? Aku agak serem ya. Jadi itu aku di tram. Tiba-tiba ada kayak gelandangan gitu. Dia ngomong koptuf, dia bilang. Hah? Untung aku ikut kelas bahasa Jerman, dia gue tau koptuf tuh apa? Jilbab. Kamu nggak bisa di sini, polisi nanti datang tangkap kamu. Dia bilang gitu ke aku, kan mau bilang gini. Koptuf. Dia bilang koptuf, dia tunjuk aku kan. Untung ada mbak-mbaknya baik, terus dia bilang gini, kenapa kalau dia pakai jilbab? Emang masalahnya buat kamu? Wih. Aku dibelain. Kalau kamu, emang masalah buat kamu, dia bilang. Polisi, no, mereka akan ngambil dia, kamu yang akan ditangkap karena kamu berisik, dia bilang. Dia pakai jilbab itu terserah dia, urusan dia. Itu gua kayak, pas aku turun banyak tanya, kamu nggak apa-apa kok? Banyak nggak apa-apa, makasih ya. Jadi orang di sini tuh banyak yang baik, banyak orang baik. Jadi menurut aku baik orang tuh bukan karena nationality dia ya. Orang baik ya baik aja. Di sini banyak orang baik kok. Kalau kamu baik, temuinnya sama orang baik. Itu tuh pertama kali gue dirasisin. Biaya internet sebulan di sana berapa? Udah all in sama rumah. Sama air. Jadi nggak bayar. Iya, semua. Aku warm rent, jadi udah all in. Berarti Rent, yang jadi fully udah. furnished sama full fasilitas lah gitu ya. Hmm. Sebulan berapa? Kamar sendiri. Nggak gede-gede amat, standar itu. Kalau yang murah ada 3 jutaan. Cuma di sini juga ada, kalau mau 3 juta juga ada. Cuma aku dapatnya yang segini karena susah nyari akomodasi di sini. Kamarnya luas. Oh, not really. Chill. Tapi oke lah, boleh buat satu orang. Tapi nggak ada air conditioner buat musim panas. Tidak ada dong kipas angin. Karena orang walaupun kaya di sini mereka nggak akan buang uang buat air conditioner karena itu tidak ramah lingkungan. Oh. Dulu 6,1, sekarang naik 6,1 euro. 6,1 juta Indonesia. 6,1 juta. Sekarang 6,4. 6,4 sebulan. Mhm. Hmm. Itu Ya bisa kayak dibuat. Jakarta. Iya. Sih sama aja kayak Jakarta, tergantung kita lifestyle-nya ya.